Yesus akan dibunuh. Itu intinya. Akan dibunuh. Dibunuhnya seperti apa? Ya seperti ini. Nih, seperti ini. Tuh. Tuh. Tuh, seperti ini tuh, dibantai, dibantai, bre. Wow, Roh Kudus menuntun orang-orang untuk membantai yang tidak Kristen, gitu. Ini kalau kita baca datanya ya, Ikhwan ya. Tuh, ini ya, boh, sakti bet. Nah, ini kalau kita baca di sini, ada yang menarik. Nah, ini, tuh. They killed many hundred of Muslim civilians, sometimes in large scale gitu. Mereka membunuh ratusan orang Muslim bahkan di skala yang besar dan sometimes in large scale massacre atau di skala besar pembantaian. Ini bre, untung Kristen itu minoritas di Indonesia. Kalau banyak kita dibabat, Ikhwan. Kita dibantai kalau banyak, gitu loh. Ini juga ya. Mana lagi? Nah ini. Terus apalagi? Oh ya di Indonesia masih ada ini. Nah ini nih. Ini orang ini dia adalah teroris OPM dan dia adanya di Indonesia. Di menit 1:37 yang bisa kita lihat di bawah, dia mengatakan banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih untuk membela tanah kita. Kita ini tentara Kristus. Teng teng, selamat datang di kebenaran. Itu ada bel gerejanya gitu. Ini bukan oknum ini. Orang-orang Kristen yang baik kayak Ica itu baru oknum. Kristen yang asli seneng yang ngebantai orang. Dicek dong itu orang-orang pribumi yang ada di Amerika, Kanada, Filipina. Kan habis semuanya. Iya nggak? Itulah kebenaran yang ada. Kristen itu udah moralnya amburadul, pemproduksi bokep, dan juga seneng ngebantai yang tidak sama dengan mereka. Thank you. Berapa menit lagi? Oke. 42 detik. Oh, masih Nanti lama, Bre. Oke, di lanjut lagi. Nah, terus berikutnya juga kalau kita lihat-lihat ya, ini juga Sizang kan juga mendukung Papua Merdeka. Tuh lihat apa dia bilang. Mengingat terjadi upaya pemiskinan dan islamisasi politis sistematis, saya mendukung Papua lepas dari Indonesia. Haleluya, weh, haleluya, weh. Tapi lihat ini juga ada ucapan dari orang-orang Yahudi ya. Orang-orang Yahudi mengingat bagaimana Islam menyelamatkan mereka dari keganasan kekristenan. Jadi setiap tahunnya itu ada perayaan. The Jews remember and being welcome in Ottoman lands. Itu kebenaran yang ada. Memang Kristen mau ditutupi sekasih apapun, kasihnya itu berbeda dengan yang ada di KBBI. Thank you. Ya, oke. Lanjut ya. Kalau mulai Ya, bilang ya jadi kiamat. Cak, ya, mending ini Cak. Sebentar, mending gini kan ini supaya 11 tank close. Kiamat mending closing. Jadi gue juga closing. oh enggak, Tuh masih ngambil ini dulu dianya kesimpulan dari Bang Slamet, habis itu dia closing. Oke. Mulai Iya, ya. langsung aja ya. dilangsungin aja kiamat lu 10 menit kiamat. Menanggapin dulu ya. 1, mulai ya. Ya. 5 menit aja dulu. Jadi tadi mau mengambil oknum-oknum. Jadi Iya. ya boleh. Jadi tadi mau membahas tentang oknum apa, misalkan gereja setan itu ya, mau membahas seperti itu lagi ya itu terserah. Tapi saya kan menunjukkan data-data yang memang itu di dalam internal keislaman gitu. Jadi contoh yang tadi saya tunjukkan nih ya di dalam, bentar boleh di post, bentar aku bukakan, bentar. Nah ini, jadi aku buka dulu gamenya. Nah, ini ya bentar. Jadi tadi kan si Kinanah ini kan dibunuh gara-gara Muhammad ini kan mau ngambil harta orang gitu kan ceritanya. Nah, setelah itu Kinanah ini pemimpin dari bangsa Nadir itu, orang Nadir itu dipenggal lehernya sama dari suruhan Muhammad. Muhammad itu menyuruh Muhammad bin Masmalah. Nah, setelah si Kinanah ini dibunuh, lihat beliau menahan Safia binti Huyai bin Akhtab. Jadi ini itu adalah istrinya, istri dari Kinana yang saat itu baru saja melangsungkan pernikahan dengan Kinana. Jadi istrinya dari Kinana ini, istri mudanya ini diambil sama Muhammad. Nah, kita bisa temui di dalam ini 198 ya. Nah, ini buku dari Rumah Tangga Nabi Muhammad ya. 178
bentar kok keliru. Bentar. Tadi halaman berapa ya? Bentar. Aku cari dulu. Lo nggak minta pause dulu? Pause dulu lah. Pos. Bentar ya, bentar. Tadi salah lihat angkanya bentar. Kinana. Oh, kok Kinana si siapa? Habibah binti Sufyan Safia ya. Bentar. Kok aku tiba-tiba lupa sih namanya. Iya, nih Safia betul. 187. 187. Nah ini. Jadi ini ya. Jadi di sini dikatakan Safia binti Huyaik bin Akhtab. Nah, si Safia binti Huyaik ini itu setelah suaminya dibunuh sama Muhammad itu diambil nih. Semua wanita yang bertempatan di tempat itu di Medan Kumus itu ditawan. Jadi wanita-wanita ditawan, laki-laki itu dibunuh, dipenggal-penggal oleh suruhan Muhammad. Jadi di sini kelihatan yang melakukan ajaran peperangan itu siapa. Nah, ini ya. Jadi kalau mau bahas tentang teroris, saya justru menunjukkan kalau Islam, Muhammad itu menyebarkan Islam dengan teroris. Nah, ini kemudian istrinya si Safiyah ini menunduk dengan sangat ketakutan. Bayangkan, suaminya dibunuh, orang-orang dia itu adalah istri dari seorang pemimpin, kemudian masyarakatnya laki-laki juga dibunuh semua ya dengan keadaan tunduk sangat ketakutan. Kemudian di sini Safia tampak memelas gitu ya. Ini narasi dari Islam yang sangat menjijikkan bagi saya. Dikatakan memelas, mengharapkan lindungan Muhammad gitu agar tidak sampai dijadikan budak. Nah, budak ini di dalam surah 4 ayat 24 itu budak itu boleh disetubuhi. Jadi itulah bejatnya agama Islam. Bahkan di dalam perang ini Patri ya. Ini saya tunjukkan perang Patri. Jadi kisah dari perang Patri itu adalah penyebaran agama Islam nih. Masuknya Islam ke Indonesia. Jadi penyebaran perang Patri ini dengan apa? Nanti saya tunjukkan. Jadi kemudian Islam ini melakukan perdagangan manusia nih ya. Jadi ini saya bisa tunjukkan juga sumbernya nanti. Bukti-bukti sejarah yang membenarkan bahwasanya syariat Islam tidak mengharamkan untuk memelihara budak. Jadi ternyata si Safiyah itu diambil sebagai istri karena itu suaminya dibunuh oleh Muhammad, yaitu dia wanita yang masih muda, diambil oleh Muhammad sebagai tawanan, dan ternyata di sini, loncat kores. Wah, ini nanti saya monolog, boleh di-post bentar? Nanti saya monolog. Mau di-post? Kenapa lagi? Dia kemana lagi? Nggak tahu, lompat. Kayaknya itu tadi, gara-gara nunjukin gambar yang gereja setan itu. Kena lagi ya? Kayaknya. Duh. Makanya jangan diinin lagi. Aduh, si ini mau. Kores, kamu kemana sih? Udah dikasih tahu. Lanjut aja biar supaya ini. Jangan, nanti saya monolog. Oh, iya. Ya, jadi sebenarnya Kores? aku nunjukin data yang memang internal Islam, tapi dia yang lari-lari keluar pakai gereja setan lah, dibilang Kristen, kan itu Nggak boleh ya? logikanya hancur itu. Iya, gimana sih? Udah aku bilang tadi, kalau yang nggak menjadikan Tuhan Yesus sebagai dasar gereja itu, yaitu gereja setan gitu. Di luar kekristenan. Di luar konsili gereja, ya itu sesat. Kores ditunggu ya. Ayo, Kores naik. Ditunggu ya. Tapi kalian berdua bagus loh. Saya suka lihat berdua kalian. Itu smart banget.